Hai Sobat RL Chess, buat kalian yang sering tanyain RL Chess punya pengalaman bermain yang memorable nggak? Atau yang paling terkenang? Ya salah satunya melawan Grandmaster pertama di Indonesia ya dalam sebuah turnamen internasional. Ya, saya melawan almarhum Pak Herman Suradireja ya. Pak Herman Suradireja menjadi juara nasional tahun 1975, kemudian meraih norma Master Internasional tahun 1976. Pendidikan catur diperoleh Pak Herman nih menurut Wikipedia di Bulgaria. Ia mendapatkan semua norma Grandmasternya di negara itu. Norma pertama di Primorsko tahun 1977, yang kedua dan terakhir di Plovdiv setahun kemudian. Nah, teman-teman, saya bertemu dengan Grandmaster Herman Suradireja itu pada turnamen Indonesia Open tahun 2012. Ya, jadi saat itu usia saya 16 tahun. Setahun berikutnya, tahun 2013, saya meraih prestasi yang salah satu tertinggi untuk karir saya, yaitu juara dunia catur antar pelajar dunia. Nah, jadi di Indonesia pernah ada turnamen yang hadiahnya miliaran ya, yaitu Indonesia Open. Sampai terakhir Indonesia Open 2013 dan saya mendapat norma International Master di situ. Langsung aja kita bahas game-nya. Di mana saya pegang buah hitam ya. Jangan lupa di-like dulu, di-share dan di-subscribe, dan jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess untuk dapetin konten eksklusif. Pak Herman mulai dengan langkah E4. Saya jawab E6, kemudian D4, saya jawab dengan D5. Kemudian kuda ke petak D2 dan saya jawab dengan C5. Ini adalah French defense ya, atau pertahanan Prancis variasi taras seperti kemarin. Kemudian putih makan, saya makan balik dengan queen. Kemudian putih kuda G ke petak F3, saya makan pion petak D4. Kemudian putih bishop C4, saya mainkan queen ke petak D6. Kemudian putih mainkan langkah mengamankan raja, saya menjalankan kuda F6. Putih kuda B3, kemudian kuda C6, putih makan pion petak D4, dimakan lagi dan dimakan lagi. Jadi tadi tuh di awal kok putih kasih pion di petak D4, ya ujungnya bakal kena lagi. Nah, kemudian bishop ke petak D7, putih mainin langkah kuda B5. Nah, ini menarik ya, karena ada beberapa pilihan yang bisa dimainkan seperti C3, B3, benteng E1 kemarin ya. Si Sophalopoulina, pecatur wanita yang saya kalahkan dengan 18 langkah, pecatur top dunia. Nah, Pak Herman di sini memilih kuda B5, dianggap meragukan ya. Kenapa? Karena hitam seharusnya di sini queen B6 ya, langkah yang bagus. Tapi saya menukar raja dan dimakan, dan permainan lanjut menuju endgame dengan benteng C8 menjaga kuda C7 dan ancam bishop. Bishop mundur dan kemudian saya mainkan langkah A6, kemudian kuda ke petak D4, saya ancam terus bishop C5, kemudian kuda B3, bishop B6. Unggul tipis buat hitam. Kenapa? Karena hitam lebih aktif ya dalam serangan. Kemudian putih mainkan langkah H3 mencegah kuda G4 nih. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan jalan mengamankan raja. Kemudian putih mainkan bishop ke petak G5. Kemudian saya menjawab dengan bishop ke petak C6. Jadi saya biarin untuk terjadi pertukaran. Tapi putih tidak mau dan menjaga petak E4 dengan benteng E1. Saya kemudian kuda ke petak D5. Tujuannya mau kesini nih. Putih C3, profilaksis. Kemudian saya mainkan langkah H6. Putih bishop ke petak D2, saya mainkan benteng F ke petak D8. Kemudian putih bishop F1, saya kejar terus dengan bishop ke petak A4. Ada langkah lain yang menarik, mungkin kuda F6 lagi ya untuk kuda E4, tapi saya langsung ancam kuda. Kemudian putih C4, saya mundur kuda F6. Ancaman makan kuda dapat bishop. Putih bishop E3. Nah, saya tukar, kemudian dimakan lagi. Permainan jadi lebih sederhana ya, tinggal sedikit. Dan ya hitam di sini unggulnya unggul ruang aja sih teman-teman, tapi belum ada keunggulan secara nyata yang saya dapetin gitu. Saya bingung di sini gimana cara untuk dapetin pion pada saat itu ya. Dapetin keunggulan yang lebih nyata lah gitu. Ada material yang saya dapetin. Saya mainkan langkah benteng C7. Idenya mau benteng ke petak D7. Kemudian putih benteng D3. Udah ditukar lagi. Nah, kemudian saya tukar bishop makan kuda, dimakan lagi. Ya, kenapa saya tukar? Karena udah nih, kayaknya endgame-nya enak benteng kuda nih. Dan juga dia memiliki kelemahan ya, putih pada double pawn ini.
Saya mainkan benteng D7, putih benteng ke petak D1. Nah, kemudian saya langkah A5. Ini langkah bagus ya untuk mencegah B4 biar pionnya lemah. Putih raja F1, saya mainkan langkah grid move kuda E4, kemudian raja ke petak E2, saya mainkan kuda C5. Jadi kalau gajah 7 aman ya. Grid move lagi, kemudian gajah ke petak C2, saya tukar benteng, dimakan lagi pakai raja. Nah, ini lumayan nih keunggulannya, sudah mencapai angka 1. Raja F8, raja D2, raja ke petak E7, kemudian raja C3, kuda ke petak A6, jaga petak B4 biar nggak ditukar. Grid move lagi. Lumayan lah ya, pinter main kuda. Gajah E4, kemudian B6. Jadi ya karena putih punya bishop, ya kita menaruhnya di petak gelap, opposite colornya. F4 dimainkan. Nah, harusnya di sini G5 ya, yang bagus. Saya coba manfaatin pion mayoritas. Saya raja D6 dulu, kemudian putih raja D4. Nah, di sini harusnya G5 nih. Jadi kalau misalkan putih G3, saya bisa mainin langkah F5. Kalau misalkan dia di sini let's say mundur gajah petak F3, bisa kuda C5. Jadi kudanya kuat ke sini. Karena ini pion lemah. Tapi kayaknya sih saya nervous ya waktu itu lawan Grandmaster, jadi mainnya F6. Gajah ke petak C2 bukan langkah yang tepat, dan kemudian saya mainkan langkah kuda petak B4, gajah ke petak E4. Nah, saya malah nukernya lewat E5. Betul sih, tapi harusnya G5 yang lebih bagus. Kemudian putih raja C3, kemudian raja ke petak C5. Nah, kuda A2 yang dianggap lebih bagus. Putih gajah B7, saya kuda ke petak A2, grid move lagi kuda. Unggul besar raja ke petak D3, kemudian kuda C1, kemudian raja C2, kuda ke petak E2, kudanya muter-muter nih. Raja D3, kuda D4, raja C3. Nah, di sini harusnya saya sabar nih dengan jalan H5 dulu, H4 ya. Saya malah jalan B5. Akhirnya putih grid move terus. Jadi contoh kalau misalkan saya H5, lawan kemudian gajah ke petak E4, saya mainkan langkah H4, lawan lagi gajah B7, saya bisa mainkan langkah lain ya, seperti kuda E2, raja D3, kuda ke petak F4. Kalau beliau balik lagi raja C3, saya bisa mainin langkah kuda ke petak H5. Muter dulu untuk manfaatin ini ya. Jadi contoh raja ke petak D3, raja B4, raja C2, nah baru ganggu dengan ini, kuda F4 gini. Nanti bisa kuda E6, kuda D4, atau kuda E2, kuda D4. Itulah teman-teman, kurang sabar ya. Tapi apa yang saya lakukan malah B5 nih. Menyederhanakan permainan dan akhirnya putih grid move terus. Kuda B5, raja ke petak D3, kemudian kuda ke petak D6, kemudian gajah ke petak A8, kuda ke petak E8, kemudian raja ke petak E4, raja ke petak D6, raja D3, dan akhirnya ya udah bolak-balik. Karena kenapa? Karena putih sekarang rajanya bisa ke petak C4, dan ya udah nggak nemu langkah menangnya, dan akhirnya saya menyerah untuk cari kemenangan, remis. Sebuah hal yang sangat membanggakan bisa melawan legenda catur Indonesia, apalagi waktu level junior sudah melihat beliau menjadi Grandmaster. Nah, semoga kalian juga, teman-teman, para pecatur junior dan para pemula catur bisa merasakan experience seperti ini. Jadi, bermain lawan pecatur bergelar itu sangat membanggakan ya. Jangan lihat dulu skornya, tapi ketemu aja walaupun kalah tetap senang. Karena bermain melawan pecatur top itu jarang-jarang, teman-teman. Ya. Apa komentar kalian? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Apa kenangan Anda atau ada yang pernah lawan Pak Herman Suredireja juga? Kita ketemu di video berikutnya. Nanti saya akan bahas game-game lain ya. Contoh saya melawan Grandmaster Eguene Torre atau yang lainnya lagi. Coba request guys.